Tuhan. Terima kasih Mauliate. Tuhan memberkati, membalas semua pengorbanan kita yang tidak seberapa itu dibanding dengan pengorbanan Tuhan bagi kita. Hari ini hari di mana kita mengingat Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menjadi manusia seperti kita, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia taat, dan taat sampai mati di atas kayu salib hanya untuk manusia itu. Sebab itu mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ia maksudnya ia di sini adalah Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tidak disayangkannya artinya diberikannya, diserahkannya anaknya itu untuk diperlakukan sekehendak orang, semau-maunya, hanya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, supaya manusia itu nantinya tidak masuk neraka, tetapi akan masuk surga. Nah, anaknya saja diberikan, apalagi segala sesuatu. Ini maksudnya Paulus di sini, dia mau memberikan kepada kita supaya kita betul-betul yakin akan pemeliharaan Tuhan bagi kita, supaya kita memiliki iman yang sangat kuat akan kasih Allah kepada kita. Anaknya saja diberikan, apalagi segala sesuatu. Sering kita mendengar baik di media sosial ataupun melalui khotbah-khotbah bahwa Yesus menggantikan kita. Dia menggantikan kita tergantung di atas kayu salib, menggantikan kehinaan kita dengan kemuliaan, menggantikan kutuk menjadi berkat, menggantikan kelemahan kita menjadi kekuatan.
dan juga menggantikan kematian kita menjadi kehidupan. Jadi banyak di sana kita temukan di atas kayu salib dia telanjang, ditelanjangi. Orang yang ditelanjangi itu kan memalukan. Dia menjadi malu. Itu semua dialami oleh Yesus supaya kita mengalami kemuliaan. Sehingga hidup kita begitu mulia di mata Tuhan. Bahkan menggantikan kemiskinan kita menjadi kekayaan. Jadi semua itu dilakukan oleh Allah merupakan usaha Allah untuk manusia. Yang dilakukan Allah bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rela. Allah berusaha untuk kebaikan kita. Dan usaha daripada Allah itu dinyatakan di dalam Kristus. Hal itu boleh kita baca dalam Efesus 1 ayat 14 ayat 9. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi Allah mengupayakan yang terbaik bagi manusia itu yang direncanakannya dengan rela dari semula, dan semua rencana itu sudah ditetapkannya, akan dikerjakannya, digenapinya di dalam Kristus Yesus Kristus yang adalah Putra Tunggal Allah, di mana Putra Tunggal Allah itu harus dikorbankan, disembelih di atas kayu salib. Dan ini dilakukan oleh Allah atas kehendaknya sendiri, atas kerelaannya sendiri, karena kasihnya kepada manusia yang diciptakannya itu. Karena manusia itu sangat dicintai oleh Allah, melebihi malaikat-malaikatnya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9, inilah salah satu yang diberikan oleh Allah kepada kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Tolong kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang adalah sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Jadi Yesus yang adalah Allah yang kaya rela menjadi miskin. Itu ayat tadi dikatakan, bagaimanakah mungkin
Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi segala sesuatu ini sudah termasuk kekayaan. Amin. Jadi Allah menjawab kebutuhan manusia itu di dalam Kristus. Dia menjawab kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita, kebutuhan yang terkecil sampai kepada yang terbesar dijawab oleh Allah, diusahakan oleh Allah di dalam Kristus. Makanya kita ada nyanyian dulu yang berkata, Kristus jawaban. Kristus jawaban dalam hidupku. Jadi Kristuslah jawaban. Jadi Kristuslah yang bisa memberikan segala kebutuhan kita. Kebutuhan di bumi dan di sorga. Yang percaya katakan amin. Tetapi sekarang kita mau lihat dulu, bagaimanakah caranya agar apa yang dikerjakan oleh Allah itu kita terima di dalam hidup kita. Bahwa Dia telah menanggung kehinaan kita. Dia telah menggantikan kemiskinan kita. Dia telah mencabut kutuk-kutuk kita menjadi berkat. Dia sudah memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Apa yang dilakukan oleh Allah? Di mana kita bisa mendapatkan semuanya itu? Mungkin kita berkata, tinggal percaya saja kepada Yesus. Jawaban itu memang benar. Percaya. Tetapi kalau hanya sekedar percaya, iblis pun percaya. Amin. Yakobus berkata, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, tetapi iblis percaya juga akan hal itu dan gemetar, katanya. Jadi kalau hanya sekedar percaya, iblis pun percaya. Nah sekarang jawabannya kita lihat dulu dalam Zakaria pasal 1. Apa yang dilakukan oleh Allah lagi agar semua yang dikerjakannya di kayu salib kita terima. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dibuat oleh Allah? Sudah ditemukan Zakaria pasal 1 ayat 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Stop di sini dulu. Usaha siapa ibu bapak? Usaha Tuhan. Jadi Tuhan itu punya usaha untuk kita. Mengusahakan umatnya Yerusalem dan Sion itu adalah orang-orang percaya, perkumpulan orang-orang percaya, saudara dan saya. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Sangat besar usaha Allah bagi saudara dan saya, yaitu dengan mengorbankan anaknya sendiri. Besar sekali usaha Allah bagi kita. Besar. Besarnya bagaimana? Anaknya saja dikorbankan. Itulah usahanya. Itulah usahanya untuk saudara dan saya. Ada di sini Bapak Ibu yang mau mengorbankan anaknya untuk saudaranya?
untuk ibotonya kan jarang. Dikorbankan anaknya untuk ibotonya. Kalau hepengnya dikorbankan wajar. Kalau mobilnya dikorbankan untuk saudaranya wajar. Tetapi anaknya, sekali lagi, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ini bagaimana pula ayat ini? Jadi saat kita merayakan Paskah seperti ini menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ini menyadarkan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu jangan ada satu orang pun manusia yang merasa aman dalam hidup ini. Orang yang merasa aman maksud dari sini adalah orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Merasa aman. Jadi kepada orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan sangat murka. Begitu Ibu Bapak ya. Allah sudah membuktikan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah sudah membuktikan bahwa Dia turun tangan. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kalau ada manusia yang merasa tidak memerlukan Tuhan, yang merasa aman, yang merasa akan selamat-selamat saja tanpa Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan, Tuhan pun sangat murka kepada orang itu. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Paskah ini menyadarkan kita bahwa kita harus memerlukan Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat. Saya baca lagi yang selanjutnya. Inilah jawabannya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali ukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Jadi apa yang ditegakkan oleh Tuhan? Rumahku, kata Tuhan. Aku akan kembali pada Yerusalem dengan kasih sayang. Di dalam Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya, Allah mendirikan rumahnya. Artinya bahwa Allah mendirikan, menegakkan ibadah. Jadi ibadah itulah, di dalam ibadah itulah kita menerima semua apa yang Allah di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Nah, sudah tahu Ibu Bapak, Allah akan rumahnya untuk menunjukkan kasih sayangnya. Ibadah. Bosak tahu berpikiran. Memang itu jawabannya. Kemana aku bisa melenceng? Saya baca sekali lagi ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Itu Yerusalem kota Allah, umat Allah. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Dia mau menunjukkan kasih sayangnya.
Tetapi ada yang didirikan Tuhan di sana. Dia tidak hanya kembali begitu saja, tetapi dia mendirikan, menegakkan rumahku. Ibadah. Jadi kita beribadah sampai mati, Bu Bapak. Sampai mati kita beribadah. Di dalam beribadah inilah kita akan menerima semua apa yang dialami Yesus di kayu salib. Kalau dia sudah terpaku di sana menderita, menanggung sakit penyakit kita, sehingga kita semua disembuhkan, maka kita harus beribadah. Dan ibadah bukan sembarang ibadah. Di sini ada lagi kata. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam dan tali pengukur. Haleluya. Akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Artinya ibadah kita juga diukur. Tidak sembarang ibadah. Diukur. Jadi tidak asal-asal beribadah, diukur, dihitung. Dihitung, ada matematikanya, diukur itu Bapak. Kalau sesuai dengan ukurannya, itulah hati Tuhan senang. Orang buruk juga. Salam. Firman Tuhan menjawab firman Tuhan. Nah sekarang, setelah rumah Tuhan didirikan di sana, diukur, apa yang terjadi? Ayat 17. Inilah yang terjadi. Dan ini harus diserukan, diberitakan. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi? Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Inilah berkatnya. Karena itu tegakkan ibadahmu, dirikan ibadahmu, sehingga kita berlimpah-limpah dengan kebajikan. Haleluya. Kebajikan berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion, umatnya, gerejanya, dan memilih. Nah, untuk meneguhkan ayat ini saya buka juga Lukas 1. Kita buka Lukas 1. Lukas 1 ayat 67. Lukas 1 ayat 67. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya. Ini nubuat tentang Yesus, tentang juru selamat yang akan mati di atas kayu salib. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, supaya yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuhnya, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Terakhir disebutkan supaya kita dapat beribadah. Kehadiran juru selamat lahir di Bethlehem, mati di Golgota, di Kalvari. Kehadirannya adalah untuk membuat kita dapat beribadah kepada Allah. Karena di dalam ibadah, lewat ibadah, kita akan menerima
Apa yang sudah disediakannya, diberikannya kepada kita dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita diukur. Jadi Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Segala sesuatu itu akan kita terima lewat kita setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini, lambang dan simbol dari tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Sebab Yesus sendiri berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Saya sorhot tu silang ni Yesus inanakku. Mual nama baur isi ima inumokku. Oh Yesus, rohani pidulog ali Tuhan. Manumbaho. Disudidingkan di basam na mga leho di kami kanarikot di Portibio saat Tuhan luas sa liling nililin. Dan masali rohanami bentuk mauliate kuha ni Tuhan. Marhite-hite kete doh tamiyang namion. Rohani marsoba tujulo. Romaho Tuhan kurasi kami. Doh di pemberiani. Doh udar. Haleluya.
berdiri di hadapan-Mu saat ini, menghadapi tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan untuk keselamatan kami. Kami akan memakannya dan meminumnya, karena ini adalah perintah-Mu, supaya hidup-Mu ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami dibangkitkan pada akhir zaman pula untuk menerima hidup yang kekal. Kuduskanlah keberadaan kami. Kami menyucikan hati dan pikiran kami. Kami mau sucikan hati kami dari segala pikiran-pikiran jahat, dari segala yang mengotori dari dunia ini. Hari ini kami siap menerima tubuh dan darah-Mu ini. Kami mengingat-Mu ya Yesus, yang telah mati, menderita, menanggung penderitaan kami, memikul sakit penyakit kami juga, menghapus dosa-dosa kami. Kami ingat semuanya itu ya Tuhan, hari ini dalam perayaan Paskah kematian-Mu ini. Kami siapkan hati kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Karena salib-Mu, karena salib-Mu,